Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Jadi kami di sini dari kelompok Bijar 2 ingin mempresentasikan proposal yang telah kelompok kami buat. Adapun yang ingin kami sampaikan, yang pertama ada latar belakang, kedua ada rumusan masalah, ketiga ada tujuan penulisan, yang keempat ada manfaat penulisan. Adapun kajian pustaka yang telah kami buat. Untuk makanannya sendiri, yang pertama ada corn dog, kedua ada telur gulung, ketiga ada potato cheese fire. Nah, untuk minumannya sendiri, yang pertama ada es teh manis dan Thai tea. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gung Nisa. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan, saya Ana Agung Rakanisa Putri, nomor absen 27. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pada zaman yang sudah modern ini, berbagai jenis makanan maupun minuman banyak tersedia dan juga beraneka ragam, mulai dari harga yang paling murah hingga harga yang sangat mahal. Setiap individu memiliki seleranya masing-masing. Pada umumnya, masyarakat sangat tertarik dan ingin mencoba setiap rilisnya jenis makanan atau minuman keluaran terbaru atau viral dan yang unik sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Masyarakat dulu membeli makanan dan minuman hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan harganya yang murah, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan gizi serta nutrisi yang terkandung di dalam makanan yang mereka beli. Akan tetapi, akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat kita dalam membeli makanan adalah memperhatikan rasa, nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut, baru kemudian memikirkan harga. Oleh karena itu, kami, kelompok Bijar 2, melihat peluang bisnis yang terbuka. Kami ingin mengembangkan suatu bisnis yaitu menjual makanan dan minuman segar. Makanan ringan dan minuman segar yang akan kami sajikan memiliki isian yang berbeda dari makanan dan minuman pada umumnya. Adapun makanan ringan dan minuman segar yang akan kami sajikan yaitu corn dog, telur gulung, potato cheese barbecue, serta minuman segar seperti es teh manis dan Thai tea. Makanan dan minuman tersebut sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat, bukan hanya remaja saja dan tidak sedikit anak-anak maupun orang dewasa yang menyukainya. Juga makanan ringan dan minuman segar menjadi pilihan masyarakat untuk jadikan penunda lapar. Sekian dari saya dan untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Gung Nisa. Perkenalkan, nama saya Imadi Rizky Widanugraha dari kelas X5 dari kelompok Bijar 2. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Dalam penulisan proposal ini, penulisan berusaha untuk menjawab rumusan masalah. Yang pertama, usaha makanan dan minuman apakah yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 dan Pasar. Yang kedua, sejauh manakah keberhasilan usaha makanan dan minuman yang cocok dikembangkan sesuai dengan karakteristik profil kebutuhan siswa di SMA Negeri 4 dan Pasar. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Arazel. Baik, perkenalkan nama saya Arasel Besalel Danilo dari kelas 105, nomor absen 29. Dan sekarang saya akan menyebutkan tujuan penulisan dari proposal usaha ini. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah: pertama, untuk mendapat keuntungan dari penjualan makanan ringan dan minuman segar. 2. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan dalam berwirausaha. 3. Membuka peluang untuk menjalankan bakat dalam bidang perekonomian. 4. Memperoleh banyak pelanggan. 5. Memberikan berbagai macam pilihan makanan ringan dan minuman segar yang menarik pada para pelanggan. Dan 6. Menarik minat pelanggan untuk mencoba apa yang kami jual. Baik, perkenalkan nama saya Zahra, saya kelas 105, absen 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penulisannya. Yang pertama, manfaat ekonomi. Usaha ini memberikan manfaat ekonomi yang bisa dibilang cukup besar bagi pelajar yang berminat dalam di bidang perekonomian, karena mendapatkan penghasilan dari usaha ini.
Selain untuk para pelajar, usaha ini juga bermanfaat untuk kalangan masyarakat karena harga makanan dan minuman yang terjangkau sehingga dapat menghemat keuangan mereka. Yang kedua, manfaat sosial. Adanya kerjasama antara pengusaha dan distributor, serta adanya interaksi dengan masyarakat dengan lebih luas. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aracel. Terima kasih. Selanjutnya masuk kepada bagian kedua proposal usaha, yaitu kajian pustaka. Makanan pertama yaitu kondok dan inovasinya. Makanan ringan pertama yang kelompok kami akan buat adalah kondok. Kondok atau sosis panggang merupakan makanan ringan khas Korea yang terbuat dari sosis yang ditusuk dan dilapisi dengan lapisan tebal adonan encer tepung jagung kasar dan digoreng rendam. Biasanya kondok dibaluti mozzarella dan bahkan ada yang hanya diisi dengan mozzarella saja. Kondok sudah terkenal oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu makanan ringan yang enak. Menurut Intan, tahun 2021, dalam artikelnya terdapat 11 cara membuat kondok mozzarella yang mudah dan dapat menjadi ide jualan. Adapun 9 cara tersebut tertera sebagai berikut. Pertama, kondok mozzarella mayonnaise. 2, kondok mozzarella yellow mustard. 3, kondok mozzarella bumbu jagung bakar. 4, mozzarella kondok. 5, kondok sosis mozzarella. 6, kondok sosis mozzarella simple. 7, kondok mozzarella. 8, kondok mozzarella mie instan dan kentang. 9, kondok mozzarella homemade. 10, kondok sosis mozzarella lumer. Dan 11, kondok mozzarella muda. Lalu dari data tahun 2020 ada 6 resep dan cara membuat kondok. Berikut adalah resep-resep tersebut. Yang pertama, kondok mozzarella. 2, kondok kentang. 3, kondok rice cake. 4, kondok fish cake. 5, kondok ala rumahan. 6, kondok roti tawar. Adapun dari Enda, tahun 2021 ada 5 resep kondok untuk teman camilan anak-anak, yaitu 1, kondok mozzarella. 2, kondok sosis mozzarella. 3, kondok dengan keju mozzarella. 4, kondok mini. Terima kasih atas waktunya Aracel. Di sini saya akan menjelaskan telur gulung dan inovasinya. Telur gulung adalah variasi dari telur goreng yang dimana sebuah telur akan digoreng dan kemudian digulung menggunakan sebuah tusukan yang biasanya dibuat dari kayu pohon bambu. Makanan ini sering dihidangkan dan dijual di beberapa sekolah terutama di tingkat SD. Berdasarkan artikel yang dibuat oleh Anissa 2021, terdapat 5 resep aneka olahan telur gulung kesukaan anak yang dapat dibikin sendiri, yaitu yang pertama telur gulung sosis, yang kedua telur gulung bihun, yang ketiga telur gulung mozzarella, yang keempat telur gulung mie, yang kelima telur gulung aci. Lalu dari Hunsul 2021 ada 8 cara membuat telur gulung aneka rasa yang gurih dan anti gagal. Berikut adalah cara-caranya. Yang pertama telur gulung biasa, yang kedua telur gulung keju, yang ketiga telur gulung bihun, yang keempat telur gulung sosis, yang kelima telur gulung sayuran, yang keenam telur gulung bumbu tabur, yang ketujuh telur gulung Korea, yang ke-8 telur gulung Jepang. Menurut Putriana 2019 ada 12 varian baru telur gulung kekinian yang rasanya kaya dan mantap. Berikut adalah varian-variannya. Yang pertama ada telur gulung mozzarella, yang kedua ada telur gulung sate taichan, yang ketiga ada telur gulung kulit ayam, yang keempat ada telur gulung telur puyuh, yang kelima ada telur gulung lada hitam, yang keenam ada telur gulung indomie, yang ketujuh ada telur gulung sosis, yang ke-8 ada telur gulung sambal jambal, yang ke-9 ada telur gulung bumbu rendang, yang ke-11 ada telur gulung katsuboshi, yang ke-12 ada
telur gulung rumput laut. Yang ke-13 ada telur gulung crab stick. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Atar. Potato cheese barbecue inovasinya. Kentang keju adalah makanan ringan yang menjadi cemilan nikmat disantap pada saat santai bersama keluarga. Bahan baku pembuatan kentang keju ini adalah kentang yang memiliki banyak gizi. Kentang memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh dan bisa dijadikan makanan diet untuk sebagian orang. Kentang menjadi keluarga dari umbi-umbian yang telah banyak tumbuh di Indonesia. Kentang berasal dari negara Amerika dan di sana dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Memang kentang ini menjadi salah satu bahan makanan yang menghasilkan karbohidrat untuk sumber energi. Kentang ini memiliki banyak sekali manfaat untuk tubuh karena memiliki beberapa manfaat yaitu karbohidrat, zat besi, fosfor, kalsium, lemak nabati serta mineral yang memang penting untuk tubuh. Sehingga kentang ini sangat baik sekali apabila dikonsumsi sebagai menu makanan sehari-hari. Dengan banyaknya kandungan gizi dari kentang, tidak heran lagi jika bahan baku kentang saat ini telah menjadi bahan baku makanan. Beberapa makanan yang menggunakan bahan baku kentang sebagai bahan utamanya ini ialah keripik kentang, perkedel, sambal goreng kentang, dan camilan cheese potato barbecue yang akan kita bahas ini. Aneka jenis makanan bisa dibuat dari bahan kentang ini memang sangat banyak sekali dan bisa menjadi pilihan yang tepat untuk menjadikan bahan baku kentang sebagai peluang bisnis. Peluang bisnis potato cheese barbecue ini menjadi salah satu camilan yang nikmat dan disukai dengan tekstur kentang yang lembut berada di dalam serta rasa gurih berada di luar. Bentuk dari kentang keju ini hampir sama dengan kentang goreng pada umumnya. Potato cheese barbecue ini luarnya memiliki tekstur yang crispy dan nikmat. Menurut Intan, ada 9 resep kentang keju, yaitu stik kentang keju seledri, stik kentang keju oregano, stik kentang daun seledri, stik kentang super garing, stik kentang keju cheddar, stik kentang crispy, stik kentang daun seledri dan oregano, stik kentang keju gurih. Kemudian ada resep stik kentang keju crispy sederhana untuk takjil buka puasa dari Mak Naima, dan ada resep stik kentang keju dari Poppy. Terima kasih. Baik, untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai es teh manis dan inovasinya. Es teh manis adalah minuman yang terbuat dari larutan teh yang diberi pemanis, biasanya gula tebu, dan ditambah es sebelum minuman ini siap disajikan. Es teh manis merupakan minuman yang umum dan bisa kita jumpai sehari-hari di warung ataupun tempat makan terdekat, atau dengan membuatnya sendiri di rumah. Cara pembuatannya pun terbilang sangat sederhana dan praktis. Dari Dwiyana 2020, ada 10 kreasi minuman es teh manis, segar dan mudah dibuat untuk buka puasa. Yang pertama, es teh leci, yang kedua es teh cincau, yang ketiga es teh susu jelly, yang keempat es teh Milo, yang kelima es teh selasih, yang keenam es teh susu selasih, yang ketujuh lemon tea selasih, yang kedelapan es teh hijau markisa, yang kesembilan melon mint iced tea, dan yang terakhir es teh kayu manis. Dari Adeline 2020 ada 9 resep es teh untuk pelepas dahaga, yaitu yang pertama es teh leci, yang kedua es teh serai, yang ketiga es teh susu tarik, yang keempat es teh jahe, yang kelima es teh lemon, yang keenam mint iced tea, yang ketujuh es teh cincau, dan yang terakhir es teh kayu manis. Juga dari Intan tahun 2020 cara untuk membuat es teh susu dan ala cafe yang murah. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Thai tea dan inovasinya. Thai tea menurut Anugrah 2020 dalam artikelnya ada 7 cara membuat Thai tea sederhana, nikmat, dan segar. Cara-cara tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama, Thai tea original. Yang kedua, Thai tea dari teh celup. Yang ketiga, Thai tea green tea. Yang keempat, Thai tea rempah. Yang kelima, bubble Thai tea. Yang keenam, Thai tea light sugar. Ketujuh, Thai tea mint. Dari William 2020, dia membagikan cara mudah menyiapkan Thai tea coklatos matcha. Dari Wahid 2020, dia juga membagikan resep Thai tea matcha.
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.